Halo minasang, seperti biasa, waktunya kita review One Piece chapter paling baru, yaitu chapter 1068 yang diberi judul Mimpi si Jenius. Dan siapa lagi kalau bukan mimpi dari salah satu karakter yang paling jenius di dunia One Piece ini, yaitu Dr. Vegapunk. Oke, pertama kita awali dengan sampul chapternya. Dan untuk sampul chapter kali ini masih berhubungan dengan sampul chapter yang kemarin, di mana Caesar dan juga Jadjit yang masih melanjutkan pertengkarannya sampai benjol-benjolan nih guys. Dan selama pertengkaran juga mereka mengingat kembali masa-masa ketika ada di salah satu organisasi yang sama yang disebut Meds. Dan di sini tertulis pelayaran darah dingin Germa Double Six. Mereka berdua pernah tergabung dalam organisasi bernama Meds. Dan waktunya kita masuk ke ceritanya. Ikuzo Minna. Dan latar belakang di chapter kali ini masih bertempatan di Pulau Egghead. Di sini terlihat di mana Pythagoras yang sedang berkomunikasi dengan Cyberpol yang baru saja datang, guys. Pythagoras di sini berkata, "Cyberpol, terima kasih telah membawa pulang Serapin kembali ke Pulau Egghead ya. Esbir bisa kembali sendiri ke sini dari lokasi kalian loh. Maaf atas ketidaknyamanan ini karena saat ini aku sedang sibuk. Tolong perintahkan Esbir untuk kembali dan misi kalian selesai. Terima kasih atas kerjasamanya." Dan di sini juga terlihat para anggota Cyberpol tersebut masih terkepung oleh para monster laut robot di sana di pintu masuk Pulau Egghead, guys. Mendengar perkataan Pythagoras dari Denden Mushi tersebut, di sini Lucy hanya bisa terdiam saja. Akan tetapi di sisi lain Kaku berkata di sini, "Hei, dingin sekali sambutanmu." Dan Lucy pun mulai berkata juga, apa mereka sudah menyadarinya? Jadi maksud dari perkataan Lucy ini, kalau Dr. Vegapunk itu sebenarnya sudah menyadari kedatangan mereka itu bukan untuk mengembalikan Esbir, melainkan untuk membunuh Dr. Vegapunk, guys. Makanya di sini Lucy berkata, apa mereka sudah menyadarinya? Kaku terlihat berkata lagi di sana, guys. Kami baru saja melakukan perjalanan yang jauh tahu. Kenapa tak kau izinkan kami turun ke pulau untuk sekedar minum teh atau apa gitu? Dingin sekali di luar sini. Apalagi cabang angkatan laut G15 ada di dekat sini. Jadi, dan terlihat di sini Lucy pun lewat Denden Mushinya bertanya, "Apa ini Dr. Vegapunk?" Benar. Dan Lucy pun mulai menanyakan sesuatu kepada Dr. Vegapunk tersebut, guys. Ku dengar sempat ada beberapa kasus hilang di Egghead sini. Kau tidak tahu apa-apa soal itu? Dan dengan kagetnya, Pythagoras pun tidak tahu menahu tentang apa yang ditanyakan Lucy tersebut. Kasus hilang? Apa yang hilang? 2 bulan lalu, sebuah kapal dari CV5, sebulan lalu dari CV7, dan baru 2 minggu lalu dari CV8. Dalam kurun waktu 2 bulan, tak ada satupun kapal pemerintah yang kembali setelah berkunjung ke Egghead. Apa penyebabnya? Dan sepertinya memang salah satu Dr. Vegapunk, terutama Pythagoras ini, tidak tahu menahu apa yang dikatakan Lucy atau ditanyakan Lucy tersebut. Hah? Benarkah itu? Dari yang kuingat, aku sudah mengonfirmasi pelayaran pulang kapal-kapal tersebut. Dan secara tiba-tiba, Lilith pun langsung merebut Denden Mushi dari Pythagoras tersebut dan berkata kepada Rob Lucy, "Hei, apa maksud pertanyaanmu? Kau menuduh kami penyebab hilangnya kapal-kapal Cyberpol? Jangan main-main. Uzakiruna." Pythagoras di sana pun berusaha menenangkan si Lilith ini yang sudah emosi, guys. "Lilith, jangan ngajak ribut mereka." Dan terlihat juga Lilith pun masa bodoh dengan perkataan si Pythagoras ini. "Akan kubuka pelabuhannya dan sekalian selidiki saja sendiri. Jangan lakukan itu juga." Mendengar perkataan Lilith dari Denden Mushi tersebut, sepertinya di sini Lucy mengetahui sesuatu hal nih, guys. Begitu ya? Aku sudah mengerti sekarang. Dan Denden Mushi pun ditutup. Dan ternyata, guys, pertanyaan yang tadi dia lontarkan kepada Pythagoras itu hanyalah pertanyaan jebakan, supaya si Rob Lucy ini mengetahui situasi yang sebenarnya yang terjadi di Pulau Egghead. Pinter banget ini orang, gila sih. Terlihat juga para pengikut Cyberpol di sana pun bertanya, apa yang harus kita perbuat, Lucy? Dan Lucy pun memberikan perintah, guys, bersiap untuk meninggalkan kapal. Hah? Kita akan terbang menuju pulau menggunakan Esbir.
Begitu kita menyerbu, senjata-senjata monster laut ini akan menghancurkan kapal. Oke, laksanakan. Wah, sepertinya mereka ingin masuk ke pulau Ege tersebut dengan terbang menggunakan si Esbir ini, Serapin yang berbentuk kuma. Dan scene pun berganti sekarang ke Greenland, ke pulau Kamambaka guys. Seseorang berkata di sana, "Kuma! Tunggu, coto mate! Kumasang! Kumasang! Kumasang, kau mau kemana? Tunggu!" Dan terlihat Kuma pun terus-terusan berlari, tetapi tujuannya tidak tahu kemana. Dan secara tiba-tiba, Kuma pun hilang. Dan hal itu pun belum sempat dicegah oleh dragon ini. Aduh, sayang banget guys. Dan tentunya di sini dragon hanya bisa berkata saja, "Kuma." Dan scene pun berganti lagi ke tempat pembuangan sampah di Pulau Egghead. Di sana terlihat percakapan antara Bakasencho kita yaitu Luffy dan juga Dr. Vegapunk masih berlanjut guys. Di sini terlihat Luffy berkata, "Kau ingin kami membawamu keluar dari pulau ini, kek? Kenapa? Kan landmu ada di sini." Iya sih, emang bener juga. Dan Dr. Vegapunk pun mulai menjelaskannya. "Ah, betul juga. Aku sudah habiskan dana penelitian dari pemerintah dan aku melanjutkan penelitianku sesuka hati. Bahkan sekarang pun ide-ide terus mengalir dalam kepalaku. Tapi kali ini jumlah asisten dan jumlah dananya keduanya tidaklah cukup. Suatu hari nanti aku ingin menciptakan sebuah dunia sains. Dunia di mana energi tersebar bebas di seluruh dunia dengan gratis." Wah, sepertinya di sini Dr. Vegapunk sangat percaya sekali dengan size-nya tersebut ya guys. Tapi sayang sekali karena dana dan asistennya kurang, jadi terhambat deh. Ya sebenarnya sih ya di dunia kita juga sama, kalau nggak ada uang mah ya susah ngapa-ngapain. Tetapi di sini kita sebagai pembaca manga One Piece-nya ya guys, harus memberi apresiasi yang besar kepada tujuan Dr. Vegapunk ini, karena tujuannya ini baik banget loh. Gratis lagi. Akan tetapi seperti biasa dari episode pertama sampai episode sekarang sampai di movie-movie juga, ketika mendengar penjelasan orang lain, Luffy tidak mengerti sama sekali. Luffy malahan bertanya di sini guys, sambil memasang muka bodohnya. Hah? Terus apa gunanya itu untuk semua orang? Melihat si Luffy ini tidak mengerti tentang penjelasan dari Dr. Vegapunk tersebut, Dr. Vegapunk ini langsung memarahi Luffy guys. "Dari tadi kau tidak mendengarkan ya?" Tetapi di sisi lain, Jinbei bertanya di sini, sepertinya dia sedikit mengetahui tujuan dari Dr. Vegapunk guys. Sumber daya yang menghasilkan energi diperebutkan oleh banyak orang, banyak negara, yang mana menjadikan itu benih peperangan loh. Dan Dr. Vegapunk pun menjawab, "Itu benar, manusia memang sebodoh itu. Kalian bisa rasakan energi di sini, sebelah sana, dan di setiap tempat. Seluruh dunia dipenuhi olehnya. Jika aku bisa mengubah menjadi energi yang kasat mata, benih peperangan terbesar akan dihapuskan dari dunia ini. Pasti, Sain pasti akan mencapai tahap itu suatu hari nanti." Wah, tujuan Dr. Vegapunk ini keren banget guys, mantul. Tetapi lagi dan lagi, walaupun sudah dijelaskan dengan cara rinci dan juga sangat jelas, Luffy pun masih tidak mengerti apa yang dimaksud Dr. Vegapunk tersebut. Dr. Vegapunk di sini pun berkata, "Kelihatannya kau benar-benar tak tertarik." Dan di sini terlihat Luffy pun bertanya, guys, kurasa orang yang bisa membuat semua orang bahagia adalah orang baik. Aku juga tak tertarik menjadi seorang pahlawan. Terus, lalu kenapa kau ingin meninggalkan pulau ini? Dan Vegapunk pun menjelaskan lagi pertanyaan Luffy tersebut. Ya, tentang itu, semakin aku ingin menciptakan energi yang kuharapkan ini, yaitu sumber daya diamis yang mampu menggerakkan prajurit robot kuno ini. Aku semakin dekat dengan rahasia energi kuno tersebut. Sudah menjadi sifatku sebagai seorang ilmuwan untuk selalu ingin mencari tahu. Dengan memasang muka yang letih, Dr. Vegapunk pun masih menjelaskan pertanyaan Luffy tersebut. Jika kuungkap sejarah terlarang tersebut, apa yang akan kuketahui nanti? Dalam usahaku mewarisi wasiat temanku, dengan cepat aku semakin dekat dengan kebenaran. Wah, ternyata guys, semakin Dr. Vegapunk ini mempelajari atau memperdalam ilmu sainsnya, malahan dia semakin mengetahui tentang sejarah kuno.
Waduh. Nah, makanya kenapa di chapter 1066 kemarin dan 1067 Dr. Vegapunk ini diburu oleh CP0 yang diperintahkan oleh pemerintah. Ya karena si Vegapunk ini sudah mengetahui sejarah kuno, guys. Dan tiba-tiba, boom! Ada suatu ledakan yang terjadi di dekat tempat mereka berdiri. Mereka pun kaget di sini. Hah? Apa? Setelah mengetahui dan mendengar ledakan tersebut, Dr. Vegapunk di sini mempercepat penjelasannya, guys. Singkatnya, aku sudah melangkah terlalu jauh ke dalam sejarah terlarang. Aku akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Ohara. Keributan itu mungkin berasal dari CV Zero. Luffy pun bertanya, Zero? Wah, ternyata Dr. Vegapunk ini sudah mengetahui kalau ledakan tersebut berasal dari CV Zero ya, guys. Wah, keren banget. Vegapunk pun terlihat di sini melanjutkan perkataannya. CP0 adalah kelompok yang hanya bertindak di bawah perintah Tenryubito. Luffy pun di sini bertanya karena merasa ada perkataan yang familiar, guys. Apa itu CP0? Bukannya CP9? Di sini Jinbei pun menjelaskan pertanyaan Luffy tersebut. Mereka adalah puncak dari Cyberpool. Tiap kali mereka bertindak, katanya itu akan menjadi pertanda buruk dimulainya sebuah peristiwa bersejarah yang besar. Dan terlihat Shin pun kembali lagi ke tempat CP0 berada, guys. Terlihat Kaku di sana berkata karena terkagum dengan apa yang dia lihat. Sungguh sebuah kota futuristik yang luar biasa, sangat mengagumkan. Semua orang di sana terkejut dan salah seorang di sana berkata melihat para anggota CP0 ini bisa sampai ke kota Ege tersebut, guys. Cyberpool, bukannya mereka biasanya pakai seragam hitam-hitam? Kenapa mereka tidak masuk lewat pelabuhan? Hei, kelihatannya dua senjata monster laut sudah dihancurkan di pesisir pantai. Jangan-jangan mereka ini adalah penyusup. Dan dari ruang monitoring sepertinya salah satu Dr. Vegapunk terutama Pythagoras ini sangat resah, guys, melihat kedatangan CP0 tersebut. Pythagoras di sini bilang kepada Saka, Saka, CP0 sudah memasuki pulau. Bagaimana cara mereka melewati pelabuhan? Dan dari sisi lain, Usopp dan Nami juga ketakutan melihat si CP0 itu sudah berada di kota. Ya, mereka sudah di dalam. Tapi berbeda dengan Sanji, walaupun sedikit kesal, tapi dia tidak takut sama sekali, guys. Aku benci mereka. Nyala dari sini, Rob Lucy. Pythagoras di sini berkata sambil memonitoring kapal yang berada di perairan pintu masuk Pulau Ege tersebut. Terlihat di sini kapal milik pemerintah atau kapal CP0 ini sudah diporak-porandakan atau dihancurkan oleh robot raksasa di sana, guys. Pythagoras di sini berkata, guys, sambil melihat kejadian yang dia lihat. Di pantai, kapal mereka sudah dihancurkan oleh senjata monster laut. Sepertinya mereka menolak pengusiran kita. Mereka sudah tahu dari awal dan menggunakan kemampuan untuk memasuki pulau ini. Sepertinya mereka menggunakan kemampuan Esbir. Mereka sudah memutuskan untuk menyerang meskipun harus mengorbankan kapal mereka. Kalau itu yang mereka inginkan, maka tak ada pilihan lain. Oh, sekarang kita tahu maksud dari pertahanan Lucy sebelumnya yang menyuruh para anggotanya atau anak buahnya ini supaya memasuki Pulau Ege tersebut tetapi meninggalkan kapal. Karena para monster laut ini tidak akan membiarkan siapapun kapal yang di sana itu masuk, guys. Jadi intinya monster laut ini hanya menyerang kapal saja. Begitu. Itu juga kalau dilihat dari perkataan si Pythagoras ini ya, guys. Tapi kalau misalkan salah ya tolong dikoreksi. Oke, lanjut, guys. Di sini terlihat Saka pun menginstruksikan sesuatu. Evakuasi seluruh penelitian dan pekerja. Suruh Atlas kembali ke laboratorium. Persiapkan Serapin S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark untuk bertempur. Perintahkan Sentomaru untuk memimpin mereka. Oke. Dan di sini kalian harus tahu ya, guys, kalau Serapin itu mempunyai namanya masing-masing ya, seperti S-Snake, S-Hawk, S-Shark, dan SS lainnya. Dan tidak diduga-duga juga ternyata di sana ada si Sentomaru, dan si Sakai ini menyerahkan kontrol penuh ketiga Serapin itu ke Sentomaru, men. Gila, keren banget. Dan kita kembali lagi ke tempat pembuangan sampah di Pulau Egghead. Dr. Vegapunk di sana berkata, "Jadi, maukah kau mengajakku ke lautan luas setelah aku selesai berkemas?" Luffy pun menjawab, "Jangan mengatakannya seolah kita ini mau berangkat piknik, kakek." Dan Jinbei pun juga terlihat berkata dan bertanya,
Hilangnya dirimu pasti akan menjadi sebuah peristiwa besar di dunia, tahu? Wah, ternyata Dr. Vegapunk ini sudah benar-benar ingin sekali keluar dari pulau Egghead tersebut ya guys. Dan malahan dia ini untuk kedua kalinya bertanya kepada Luffy untuk bisa membawa dirinya. Dan Luffy pun menjawab ajakan Dr. Vegapunk tersebut. Ya, karena bentuk kepala melucu, jadi baiklah. Dari belakang Chopper pun kaget. Cuma itu alasanmu setuju? Cuman gara-gara kepalanya lucu aja. Oke, setelah mendengar jawaban Luffy, Dr. Vegapunk pun terlihat menjelaskan sesuatu hal lagi nih guys. Kalau begitu, kita perlu naik ke atas. Di bawah sini akan jadi medan pertempuran. Aku ingin kalian bawa Bone ke laboratorium di atas awan-awan itu. Oh, oke. Baiklah, aku akan tunggu kalian di atas. Tapi tiba-tiba Dr. Vegapunk ini seperti kayak mau ngilang guys. Waduh, hebat banget. Tapi ya jangan kaget ya guys, namanya juga ilmuwan. Tapi beda lagi kalau Luffy sama Chopper yang lihat. Hei, dia lenyap. Hei, kakek apel. Dari arah kota, sepertinya ada seseorang di sana berkata guys, semua hal futuristik ini benar-benar membuatku pusing. Hei, mereka bahkan punya monster. Ya, tembak jatuh. Dan terlihat di sini para anak buah Cyberpool tersebut terus-terusan menembaki monster hologram yang tidak bisa ditembak tersebut, guys. Senapan tidak mempan melawannya. Kaku di sini berkata, guys, dari dulu aku ingin sekali bertarung melawan monster semacam ini. Makhluk yang tak ada di lautan. Kau adalah monster luar angkasa, kan? Dan tiba-tiba Kaku pun menyerang dengan jurus Tempest Kick. Dan Stussy pun berkata, percuma saja, Mudada. Stussy pun menjelaskan tentang monster tersebut. Monster itu cuma hologram. Kaku yang terlanjur menyerang monster tersebut pun terlihat marah setelah mendengar penjelasan dari Stussy tersebut. Kenapa tak bilang dari tadi? Luffy pun berkata di sini, kelihatannya kau tahu banyak, Stussy. Ya, mengingatkanku pada kenangan masa lalu. Waduh, kenangan masa lalu apa nih? Kaku pun terlihat menuju ke atas pulau Egghead, guys. Akan kulihat ada apa di atas awan-awan ini. Jika Vegapunk ada di sini, mungkin dia sedang berada di atas sana. Stussy dari arah kejauhan berkata, ada dua garis di atas awan. Kau bisa melihatnya, Luffy? Ya. Jika musuh melintasi garis tersebut, tiba-tiba Kaku yang berada di atas tersebut mengalami sesuatu hal. Apa? Hah? Dan tiba-tiba Kaku pun terkena ledakan, guys. Ledakan kenapa ini? Terlihat di sini Stussy masih menjelaskan hal tersebut kepada Luffy. Tembakan laser akan diaktifkan. Itu disebut Frontier Dome. Itu adalah sistem penghalang yang mengelilingi laboratorium. Kaku-san, itu artinya sebaiknya kau jangan meremehkan ilmuwan nomor 1 di dunia. Luffy pun berkata di sini, bisakah kau katakan hal-hal semacam itu lebih awal? Dari sisi lain, Kaku pun kesal melihat penjelasan Stussy ini yang terlambat padahal dia sudah mengetahui tentang tempat tersebut, guys. Bangha, tabiatmu benar-benar buruk, Stussy. Bagaimana rasanya? Cukup untuk dijadikan pemanasan, kan? Dan tiba-tiba dari arah kejauhan si Atlas datang, guys, sambil berlari dan menanyakan, dari Daumaira, siapa kalian? Tak ada yang boleh mengacau lebih dari aku di Egghead sini. Master Atlas. Stussy pun berkata di sini dan sepertinya sedikit terkejut, guys. Atlas, dia salah satu dari The Vegapunk. Dari arah monitoring atau ruang monitoring terlihat Saka menyuruh Atlas ini untuk berhenti. Atlas, tunggu, kau bukan tandingan mereka. Dan Atlas pun bersiap-siap mengeluarkan jurusnya Ultra Mikti. Dan cara tiba-tiba Luffy pun langsung berubah ke mode kucingnya, guys. Ini bukan sebuah permainan, bocah. Rokugan. Dan Atlas pun terkena serangan telak dari Luffy sebelum si Luffy ini terkena serangan dari Atlas terlebih dahulu. Pinter emang nih, dasar licik. Otomatis orang-orang di sana terkejut melihat apa yang mereka lihat. Master Atlas. Tapi di sisi lain Kaku berkata, tak ada ampun ya.
Dan terlihat muka Atlas pun hancur sebagian karena serangan Rokugan milik Rob Lucy tersebut. Gila anjir, one hit cuy, headshot. Dan Atlas pun di sini terpental cukup jauh ya guys. Situasi pun terlihat kacau di sana guys, karena pertarungan antara Rob Lucy dan juga Atlas yang berlangsung selama 1 menit saja. Orang yang berada di sana pun berbondong-bondong untuk menyelamatkan dirinya masing-masing guys. Kita mendapatkan perintah evakuasi dari Master Saka. Semuanya lari menuju pabrik, kita sedang diserang. Tetapi untungnya guys, di sana Atlas masih bernapas. Kalau kita lihat dari perkataan si Lucy ini ya, dia masih bernafas. Tapi di sisi lain terlihat Bakasencho ini sangat kegirangan karena katanya mau naik vakum roket. Cepat, kita akan naik dengan vakum roket. Tapi dari arah kejauhan, tidak jauh dari tempat pertarungannya Lucy dan juga Atlas, terlihat sesosok Luffy yang menggendong Bone dan juga Jinbe guys di sana. Dan mereka pun, Luffy dan juga Lucy, bertatap muka. Mugiwara, si pria merpati. Wah, apakah ini akan menjadi pertarungan ronde kedua yang dulu pernah terjadi di Enies Lobby guys? Karena di sini mereka pastinya sudah berbeda dengan yang di Enies Lobby kemarin. Tetapi menurut gua ya Lucy ini mending dikasih aja sama Jinbe. Kalau lawan Bakasencho sih jauh kayaknya guys. Cuman kalau misalnya si Lucy ini setingkat sama si Luffy sih, aduh, gua nggak tahu udah mau komen apa asli. Pokoknya Luffy, gua pesan ke lu, kasihin aja ke Jinbe dan lu mending naik vakum roket buru-buru ke sana yang ada di atas tuh. Vegapunk-nya lagi nunggu tuh, cepet tuh. Oke? Nah, dan itu dia guys, review chapter One Piece 1068 ini yang ala kadarnya dari Derian ini ya guys ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau informasi yang salah guys. Mohon dimaafkan dan dikoreksi. Jangan dimarahin guys, atuh kasihan. Hahaha. Dan informasi untuk minggu depan tidak libur, dan minggu depannya lagi tidak libur, dan minggu depannya lagi tidak libur, baru minggu depannya lagi libur. Jadi 1 bulan libur 1 kali, rilis 3 kali gitu. Dan jangan lupa ya guys, dibantu subscribe channel YouTube Deriannya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Kaizo Kone Orewa Naru. Bye bye.